Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Indra Edu. Untuk kali ini Indra Edu akan membahas soal uji kompetensi bab 2, yaitu mata pelajaran PPKN khusus kelas 12 SMA, SMK MA sederajat. Oke, bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu supaya channel ini lebih berkembang lagi dan tentunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan perlindungan dan penegakan hukum? Perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Simanjuntak mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum, untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Soal nomor 2, mengapa perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila penegakan hukum tidak dilaksanakan? Jawabannya adalah perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum. Misalnya, perlindungan hukum konsumen akan terwujud apabila Undang-Undang Perlindungan Konsumen dilaksanakan. Hak cipta yang dimiliki oleh seseorang juga akan terlindungi apabila ketentuan mengenai hak cipta juga dilaksanakan. Soal nomor 3, mengapa perlindungan dan penegakan hukum mutlak harus dilakukan dalam sebuah negara demokrasi? Jawabannya, sebagai negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum. Negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyamanan, dan penyimpangan hukum lainnya. Selain itu, negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa seluruh warga negaranya untuk melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang berlaku. Soal nomor 4, bedakan peran polisi, jaksa, hakim, dan advokat, serta KPK dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Selain itu, dalam bidang penegakan hukum khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
Yang selanjutnya adalah hakim. Pengertian dari hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan advokat adalah orang yang diberi kuasa untuk memberi bantuan di bidang hukum, baik perdata atau pidana, kepada yang memperlakukannya, baik berupa nasihat atau konsultasi maupun bantuan hukum aktif baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan jalan mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum para pengguna lainnya. Yang selanjutnya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat juga dengan KPK, adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Soal nomor 5, mengapa terjadi pelanggaran hukum? Pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh 3 hal, yaitu yang pertama adalah pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. Yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntunan kehidupan. Yang ketiga adalah ketidaktegasan aparat hukum terhadap pelaku. Soal nomor 6, deskripsikan contoh-contoh perilaku yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap hukum di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan sekolah. Jawaban soal nomor 6, yang pertama adalah dalam lingkungan keluarga. Contohnya adalah melawan perintah orang tua. Yang kedua adalah malas beribadah. Yang ketiga, tidak menghormati anggota keluarga yang lain seperti ayah, ibu, kakak, adik, dan sebagainya. Yang keempat, melanggar aturan yang dibuat dan disepakati keluarga. Sedangkan contoh dalam lingkungan sekolah adalah melawan kepala sekolah, guru, karyawan lainnya. Yang kedua, tidak memakai seragam sesuai ketentuan. Yang ketiga adalah menyontek ketika sedang ulangan. Yang keempat, tidak memperhatikan penjelasan guru. Yang kelima, terlambat masuk sekolah. Yang keenam, membolos. Sedangkan dalam lingkungan masyarakat adalah tidak melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat, tidak melaksanakan tugas ronda, tidak mengikuti kegiatan kerja bakti, bertengkar dengan tetangga di sekitar rumah, melakukan perbuatan yang menyebabkan kekacauan di masyarakat seperti tawuran, judi, mabuk-mabukan, dan sebagainya, tidak membayar iuran warga. Sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, atau boleh juga komen dan share kepada teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.